Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Fitri Ismawati, NIM 21508040111111047 dari kelas A02 Prodi Agrobisnis Perikanan. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum sederhana yang dimana saya akan mengamati morfologi dan anatomi pada ikan. Ikan yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan Oreochromis nilotifus yang biasa dipanggil dengan ikan nila. Video ini saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah saya tentang morfologi dan anatomi ikan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahannya yaitu ikan, tisu, pisau atau cutter, gunting, pinset, styrofoam, dan sarung tangan. Nah, pertama-tama saya akan membahas morfologi pada ikan yang terdiri dari kepala atau caput, yang kedua ada badan ikan atau truncus, dan yang terakhir ada ekor atau caudal. Di bagian kepala atau caput terdapat bagian mulut atau oral. Ini ada celah mulut yaitu rima orit. Ini ada cekung hidung atau favea nasalis. Dan ini ada mata, yaitu organon visus. Dan yang terakhir ada tutup insang, yaitu operculum. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian-bagian operculum atau tutup insang. Dan di bagian paling depan dan paling besar ini, yaitu operculare. Dan bagian paling kecil di bagian depan itu preoperculare. Ada bagian kecil di bagian dalam yaitu namanya suboperculare. Dan yang terakhir ada radii branchiostegi, tempatnya di bawah insang seperti tulang rawan. Nah, ini kalian bisa lihat lebih jelasnya lagi. Yang pertama ini ada operculare, paling besar itu. Dan yang kedua ada preoperculare, kecil bagian depan. Yang ketiga ini namanya suboperculare, kecil bagian dalam. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dan yang terakhir ada radii branchiostegi, bawah insang seperti tulang rawan. Setelah itu saya akan membahas tubuh ikan atau truncus. Kalian pasti tahu kan, di bagian tubuh ikan itu ada garis melintang. Nah, itu namanya gurat sisi. Yang kedua ini ada sisik ikan atau skale. Nah, berikut ini adalah bentuk dari sisik ikan. Dan yang ketiga ada pinnae atau sirip. Di sini kalian bisa lihat lebih jelas lagi, di truncus atau tubuh ikan terdapat garis melintang yaitu gurat sisi. Dan yang kedua ini ada sisik ikan atau skale. Nah, ini ya gambaran dari sisik ikan. Nah, dan yang ketiga ada sirip atau pinnae, bagian punggung dan bagian dubur. Di bagian pinnae atau sirip dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sirip tunggal dan sirip berpasangan. Di sirip tunggal yaitu ada sirip punggung atau dorsal fin. Yang kedua ini ada sirip dubur yaitu anal fin, dan sirip yang ketiga atau yang terakhir yaitu sirip ekor atau caudal fin. Dan selanjutnya ada sirip berpasangan. Yang pertama sirip dada atau pectoral fin.
Yang kedua, ada sirip parut atau ventral pin. Nah, di sini kalian bisa lihat lebih jelas lagi mana sirip punggung atau dorsal pin. Yang kedua ada sirip dubur atau anal pin, dan yang ketiga ada sirip ekor atau caudal pin. Dan selanjutnya ada sirip berpasangan, yaitu sirip dada atau pectoral pin. Dan yang kedua ada sirip perut atau ventral pin. Caudal atau ekor ikan nila memiliki tipe yaitu homosersal. Dan setelah itu saya akan melakukan pembedahan atau anatomi pada ikan nila. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu mengelap lendir-lendir yang ada di tubuh ikan nila agar tidak licin saat pembedahan. Yang kedua, siapkan cutter atau pisau. Bisa dilihat saya sangat kebingungan mau dimulai dari mana, dan saya memulai melintang dari kepala hingga ekor. Usahakan pisau atau cutter yang kalian gunakan itu tajam agar tidak kesulitan saat pembedahan. Dan ini saya berhasil melakukan pembedahan pada ikan nila. Dan yang pertama adalah hepar atau hati. Dan yang kedua ini adalah kor atau jantung pada ikan nila. Yang ketiga ada vesica velea atau kantong empedu yang berwarna hitam pekat. Selanjutnya yang keempat adalah vesica natatona atau gelembung renang. Yang kelima ada instinum atau usus. Dan yang terakhir adalah gonad atau kelenjar kelamin. Tempatnya bersebelahan dengan dubur. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.